Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Guru Eka Widiawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Intermediate 2 di kelas C. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan P1 2 terkait laporan arus kas di chapter 23. Kami yang beranggotakan dari 5 orang dari kelompok 4. Yang pertama ada Aurelia Silvianasan dengan NIM 110, dan ada saya Yuni Syarani dengan NIM 231, ada Ivana Teresia dengan NIM 295, ada Clara Angelin dengan NIM 358, dan ada Mirsya Andani dengan NIM 375. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang penentuan, yaitu terdapat tujuan. Tujuan dari informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan penggunaan laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kasnya tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, oleh pengguna mensyaratkan evaluasi perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kepastian dalam perolehannya. Nah, tujuan dari pernyataan ini atau pertanyaan tadi yang sudah saya sebutkan adalah menetapkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Yang kedua, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkupnya. Yang pertama ini ada entitas menyusun laporan kas sesuai dengan persyaratan pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Nah, yang kedua, terdapat pengguna laporan keuangan perusahaan berkepentingan untuk mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut yang bersifat umum dan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk perusahaan seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Nah, pada dasarnya perusahaan itu membutuhkan kas dengan alasan yang sama, yaitu meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas utama penghasil pendapatan atau principal revenue producing activities. Nah, perusahaan itu membutuhkan kas untuk melaksanakan usahanya, untuk melunasi kewajibannya, dan membagikan dividen kepada investor. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pernyataan ini tuh mensyaratkan seluruh perusahaan menyajikan laporan arus kas. Nah, selanjutnya tentang manfaat informasinya, manfaat informasi dari arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan, maka laporan arus kas itu dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset atau neto entitas, struktur keuangannya termasuk likuiditas dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Nah, informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depannya. Informasi arus kas historis ini juga berguna untuk meneliti ketetapan dan penilaian masa lalu atas arus kas masa depan dan dalam menguji antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kas dan setara kas. Setara kas ini dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Maka dari itu, suatu investasi umumnya memiliki kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh dalam waktu. Nah, contohnya misalkan 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.
Nah, investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Sebagai contohnya itu saham preferred yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kas dan setara kas di pinjaman bank atau bank overdraft. Nah, pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan, akan tetapi di beberapa negara atau di beberapa negara cerukan atau bank overdraft ini yang dibayarkan lagi berdasarkan keadaan permintaan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas atau kas dari perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristiknya, pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo bank sering berfluktuasi dari saldo yang positif menjadi yang negatif, yaitu atau overdrawn. Nah, arus kas tidak termasuk perpindahan di antara pos-pos termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas dan entitas daripada sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengelolaan kas termasuk investasi dan atas kelebihan kas dalam setara kas. Nah, selanjutnya ada penyajian dalam laporan arus kas. Laporan arus kas mendapatkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu dengan cara paling sesuai dengan bisnisnya. Jadi tergantung dari bisnisnya tersebut. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitasnya terhadap posisi keuangan tentang posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kasnya. Informasi ini tuh dapat juga digunakan untuk mengevaluasi di antara ketiga aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus yang diklasifikasikan secara berbeda. Contohnya, jika pelunasan pinjaman bank mencakup keduanya, yaitu terdapat pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunganya dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas operasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, aktivitas operasi yang pertama ini yaitu jumlah arus kas ini yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi perusahaan telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, cara kemampuan operasi perusahaannya, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Jadi dilihatnya dari indikator-indikator tersebut. Nah, selanjutnya, informasi tentang komponen spesifik antara arus kas operasi historis adalah sangat berguna dalam hubungannya dengan informasi lain dalam memperkirakan arus kas operasi dalam masa depan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini tuh diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Nah, contoh dari arus kas aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, ada penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, terus ada penerimaan kas dari perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, prime, anuitas, dan manfaat polis lain. Terus juga terdapat pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, ada pembayaran kas kepada kepentingan karyawan, dan ada pembayaran kas kepada pajak penghasilan gitu. Itu pokoknya yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran kas. Nah, poin penting yaitu beberapa transaksi seperti penjualan peralatan pabrik dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi. Nah, arus kas yang terkait dengan transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Nah,
Akan tetapi pembayaran kas untuk fabrikasi ini atau memperoleh aset yang dimiliki untuk direntalkan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual sebagaimana yang dideskripsikan pada pasal 16, yaitu aset tetap paragraf 68A adalah arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan dan penjualan selanjutnya atas aset tersebut juga merupakan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi diterkecualikan bagi penjualan peralatan pabrik. Dia termasuk ke dalam aktivitas operasi, bukan aktivitas investasi. Oke, selanjutnya ada masih di aktivitas operasi, di mana entitas dapat memiliki efek dan pinjaman yang diberikan sekuritas dan loans untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang dalam hal ini dapat disamakan dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual kembali. Oleh karena itu, kas yang timbul dari pembelian dan penjualan dalam transaksi efek yang diperjualbelikan atau diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Serupa dengan hal tersebut, uang muka atau cash advance dan pinjaman oleh lembaga keuangan umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena berkaitan dengan aktivitas utama penghasil pendapatan lembaga keuangan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Clara Ingrid Herman yang akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai aktivitas yang ada di arus kas. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan aktivitas investasi. Nah, pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting. Kenapa? Karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Jadi hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, contoh kas yang timbul dari aktivitas investasi itu seperti apa? Kayak gimana gitu. Yang pertama ada pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, aset jangka panjang. Nah, termasuk juga di dalamnya pengembangan yang dikapitalisasi serta aset tetap yang dibangun sendiri. Kemudian ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, aset jangka panjang, gitu kan. Kemudian ada pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang, instrumen ekuitas dari entitas lain, serta kepentingan dalam ventura bersama, seperti itu. Kemudian ada juga penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas, dan kepentingan dalam ventura bersama. Lalu ada uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, lalu penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir, ada pembayaran dan penerimaan kas untuk future contract, forward contracts, option contract, and swap contracts, seperti itu. Nah, kalau misalkan sebuah kontrak dicatat sebagai lindung nilai atau hedging, atas suatu posisi teridentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya. Selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas pendanaan. Nah, pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan itu penting. Kenapa penting? Karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas, seperti itu. Nah, contoh arus kas yang timbul dari arus aktivitas pendanaan itu kayak gimana? Kayak penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Kemudian ada pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, lalu penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lain gitu. Ada pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, entitas itu bisa melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Jadi metodenya ada metode langsung, jadi dengan metode ini, sekelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan, atau
ada juga kita pakai metode tidak langsung gitu. Dengan metode ini, laba rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-cash, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, seperti itu. Kalau metode langsung diketahui gitu, kasnya seperti apa masuk dan keluarnya. Kalau metode langsung metode tidak langsung, kita perlu melakukan penyesuaian dari net income dan transaksi-transaksi yang non-cash gitu. Baik, selanjutnya, entitas itu dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Kenapa demikian? Karena metode langsung itu menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang nggak bisa dihasilkan oleh metode tidak langsung seperti itu. Nah, dengan metode langsung juga, informasi mengenai kelompok utama atas penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dapat langsung ditentukan seperti itu. Nah, ditentukannya itu dari mana? Dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, terus kemudian beban pokok penjualan ada penghasilan bunga, penghasilan serupa, dan beban bunga, dan beban serupa untuk suatu lembaga keuangan. Terus habis itu kita juga bisa menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, seperti untuk perubahan pada persediaan, utang usaha selama periode berjalan, pos non-kas lain, atau pos lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan pendanaan, seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto, yang seperti saya tadi sebelumnya sudah jelaskan. Kalau metode tidak langsung tuh memang harus disesuaikan dulu dari dari net income dengan operating expense-nya gitu. Nah, ini kita perlu menyesuaikan dari dampak mana, dari dampak perubahan persediaan piutang, terus habis itu ada utang usaha, habis itu persediaan, kemudian ada pos non-cash seperti depresiasi, provisi, pajak tangguhan, keuntungan, kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Dan seluruh pos lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan pendanaan. Sebagai alternatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat disajikan berdasarkan metode tidak langsung, dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha dan utang usaha sama periode berjalan. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, entitas ini melaporkan secara terpisah kelompok utama penerima kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam paragraf 22 dan 24 yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Pada pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang pertama ada penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Nah, contohnya itu seperti penerimaan dan pelunasan rekening giro bank, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi, dan rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan selanjutnya disetorkan kepada pemilik properti. Kemudian yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Nah, contohnya itu seperti jumlah pokok yang berhubungan dengan kartu kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, dan pinjaman jangka pendek lain. Sebagai contoh, pinjaman jangka pendek yang memiliki periode jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Selanjutnya, arus kas dalam valuta asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing ini dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Nah, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing ini bukan merupakan arus kas. Akan tetapi, dampak perubahan kurs atau kas dan setara kas dalam valuta asing ini dilaporkan dalam
laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan saldo akhir dari kas dan setara kas. Nah, jumlah selisih kurs tersebut ini disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan jika ada seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan kurs pada akhir periode. Kemudian ada bunga dan dividen. Nah, arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan ini masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing ini diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Kemudian bunga yang dibayarkan ini serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan ini biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Akan tetapi tidak ada kesepakatan mengenai klasifikasi arus kas ini bagi entitas lain. Nah, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima ini dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba rugi. Tapi sebagai alternatifnya bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima ini dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbalan hasil investasi. Nah, dividen yang dibayarkan ini dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatifnya, dividen yang dibayarkan ini dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu pengguna untuk menentukan kemampuan entitas membayar dividen dari arus kas operasinya. Selanjutnya, pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan ini diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Nah, walaupun beban pajak penghasilan ini dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, namun arus kas pajak penghasilan yang bersangkutan seringkali tidak praktis untuk diidentifikasikan dan dapat terjadi dalam periode berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Akan tetapi, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan secara praktis dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas, maka arus kas tersebut dapat diklasifikasikan secara aktivitas sebagai aktivitas pendanaan atau investasi sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Dan jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah total pajak yang dibayarkan yang diungkapkan. Oke, selanjutnya investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan venture bersama. Jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Sebagai contoh, jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Dan juga entitas yang melaporkan bagian kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, memasukkan dalam laporan arus kasnya, arus kas atau investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, serta distribusi dan pembayaran atau penerimaan lain antara entitas tersebut dengan entitas asosiasi ventura bersama. Selanjutnya ada perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain, yaitu gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Ada juga entitas mengungkapkan hal-hal berikut secara gabungan, sehubungan,
dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama satu periode. Yang pertama itu jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Yang keempat, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis diperoleh atau hilang dan lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang diringkas berdasarkan kategori utamanya. Selanjutnya ada transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang timbul yang tidak masyarakat pergunakan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan. Sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Ada juga pada liabilities yang timbul dari aktivitas pendanaan. Itu entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Aurelia Silviana Sun dengan NIM 2021-50-110 akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai komponen kas dan setara kas. Dimana tadi kan sudah dijelaskan definisi dan juga arti dari kas dan juga setara kas. Di mana di sini itu saya akan menjelaskan bahwa perusahaan itu harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas. Yang pertama itu dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah penyocokan atau penyesuaian. Jadi perusahaan harus menyesuaikan laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca. Jadi kas dan setara kasnya itu di dalam laporan arus kas harus sesuai dengan pos yang sama yang disajikan di neraca. Yang kedua, untuk menyesuaikan antara standar akuntansi dengan apa yang dikerjakan, maka perusahaan itu harus menentukan kebijakan yang dianut dalam menentukan komponen kas dan juga setara kas. Selanjutnya adalah pengungkapan lain. Perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan, yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh perusahaan atau sekelompok usaha. Jadi di sini tuh contohnya seperti saldo kas itu tidak dapat dialihkan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan karena terdapat batasan hukum. Anak perusahaan dengan induk perusahaan pastikan mereka mempunyai hubungan, di mana mereka itu masih dalam satu lingkup yang sama. Tetapi si anak perusahaan ini tidak dapat mengalihkan saldo kas ke induk perusahaan. Hal ini karena terdapat batasan hukum. Jadi tidak semua saldo kas itu bisa dialihkan ke induk perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini terdapat contoh mengenai pembuatan laporan arus kas dengan metode direct atau metode langsung. Di mana di sini terdapat beberapa informasi tambahan. Yang pertama itu semua saham entitas anak diperoleh dengan harga Rp590. Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada persediaan sebesar Rp100, yang kedua ada piutang usaha Rp100, kas Rp40, aset tetap Rp650, hutang usaha Rp100, hutang jangka panjang Rp200. Rp250 diperoleh dari penerbitan modal saham dan Rp250 dari pinjaman jangka panjang. Beban bunga sebesar Rp400 telah dibayar Rp170 selama periode tersebut. Rp100 yang merupakan beban bunga periode sebelumnya juga dibayar selama periode tersebut. Dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.200. Liabilitas pajak pada awal dan akhir periode masing-masing sebesar Rp400 dan Rp1.000. Selama periode disisihkan Rp200 untuk tambahan pajak. Pajak yang terhutang dari dividen yang diterima adalah sebesar Rp100. Selama periode tersebut, entitas memperoleh aset tetap dan aset hak-hak
hak guna terkait aset tetap dengan harga Rp1.250, di mana Rp900 terkait aset hak guna. Pembayaran kas sebesar Rp350 digunakan untuk pembelian aset tetap. Pabrik dengan nilai buku Rp80 dan akumulasi depresiasi Rp60 dijual dengan harga Rp20. Piutang usaha pada akhir 20X2 termasuk bunga piutang sebesar Rp100. Jadi di sini tuh sudah disediakan ada laporan laba ruginya. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatannya berapa, beban pokok penjualannya berapa, sampai ke laba netonya atau net income biasanya. Lalu di sini juga diberikan laporan posisi keuangannya atau statement of financial position-nya, di mana dari tahun 20X1 sampai tahun 20X2. Kita bisa lihat perbedaannya, dia bisa naik ataupun menurun. Nah, untuk membuat laporan arus kas dengan metode langsung, pastinya kita harus memasukkan hanya yang berhubungan dengan kas saja, karena ini merupakan laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu merupakan terdiri dari cash inflow atau arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Jadi kita hanya memasukkan ke dalam laporan arus kas itu yang berhubungan dengan kas saja. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, di mana arus kas dari aktivitas operasi didapatkan datanya dari income statement. Yang pertama itu ada penerimaan kas dari pelanggan atau cash receipt, kita dapatkan sebesar Rp30.150. Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp27.600, di mana kita mendapatkan kas yang dihasilkan dari operasi yaitu sebesar Rp2.550. Terdapat juga pembayaran bunga dan juga pembayaran pajak penghasilan. Nah, nanti kita mendapatkan kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp1.380. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana data dari arus kas untuk aktivitas investasi ini didapatkan dari perubahan dalam investasi dan juga dari data non-current asset atau aset yang tidak lancar itu ya. Nah, yang pertama itu terdapat akuisisi entitas anak X dengan kas. Ini tuh didapatkan dari informasi tambahan yang di awal yaitu sebesar Rp550. Pembelian aset tetap yaitu sebesar Rp350. Hasil dari penjualan peralatan sebesar Rp20. Penerimaan bunga sebesar Rp200. Penerimaan dividen sebesar Rp200. Jadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp480, di mana di sini nilainya minus ya. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities, di mana data dari arus kas dari aktivitas pendanaan ini didapatkan dari equity dan juga non-current liabilities. Nah, untuk di sini itu ada hasil dari penerbitan modal saham sebesar Rp250, hasil dari pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp250, pembayaran utang sewa sebesar Rp90, pembayaran dividen sebesar Rp1.200. Di mana kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp790. Nah, ini minus ya. Lalu kita hitung 1.380 dikurangi dengan 480 dikurangi dengan Rp7.990, hasilnya adalah Rp110. Di mana di sini merupakan kenaikan neto kas dan setara kas. Nah, kita lihat dari kas dan setara kas pada awal periode di laporan posisi keuangan, dia awal periodenya 120. Nah, akhir periodenya itu 230. Di mana pengurangannya atau perbedaannya itu harus sama dengan kenaikan neto kas dan juga setara kas. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai PSAK 2 untuk chapter 23. Terima kasih Bu Lekok dan teman-teman telah mendengarkan.